Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya, alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam bagian yang paling penting di bulan Ramadan, yaitu di 10 hari yang terakhir, terkhusus pada malam-malamnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih salah satu dari malam-malam di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir sebagai waktu turunnya Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an adalah petunjuk utama seorang manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia ini dan segala petunjuk yang membawa keselamatan baginya di akhirat nanti. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan malam-malam di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwasanya tidak ada malam-malam yang lebih afdal dibandingkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ijma' para ulama sejak zaman salaf hingga zaman sekarang menunjukkan bahwasannya waktu ini adalah waktu yang terbaik yang ada di dalam kehidupan umat manusia. Maka hendaknya kita kalau mengerti ada sebuah waktu yang kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, yang kita bisa mendapatkan kenikmatan yang banyak, tentu kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Itu merupakan kondisi orang yang berakal ketika dia menemukan waktu berdagang yang paling terbaik, dia menemukan waktu berdagang yang kemungkinan mendapatkan untung paling banyak, maka dia akan mempersiapkan modalnya yang terbaik, dia akan mempersiapkan dagangannya yang terbaik, dia akan mempersiapkan fisik yang terbaik dan segala hal supaya dia bisa mendapatkan kesuksesan di hari ketika datang waktu yang istimewa tersebut, ketika datang waktu yang banyak mendapatkan keuntungan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Alfu syahr maknanya kalau kita hitung 1000 bulan kira-kira jumlahnya 83 tahun sekian bulan. Bayangkan seseorang beribadah mendapatkan pahala selama 83 tahun tanpa putus, qiyaman wa siyaman wa salatan. Dia salat selama 83 tahun tanpa putus. Dia berpuasa selama 83 tahun tanpa putus. Dan dia menegakkan qiyamul lail selama 83 tahun tanpa putus. Apakah ada orang yang sanggup melakukan hal tersebut? Tentu mustahil ada yang sanggup melakukan hal tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul sedang menanti sebuah waktu yang menjadi impian kita semua, yaitu ibadah dengan tenaga yang sedikit. Mungkin malam Lailatul Qadar jumlah hanya 12 jam, 10 sampai 12 jam. Akan tetapi ibadah yang kita lakukan di dalamnya nilainya 83 tahun. Nah, ini merupakan keuntungan yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar. Hendaknya kita betul-betul memanfaatkan, mengeluarkan energi kita yang terbaik. Hari semakin akhir di bulan Ramadan, kondisi fisik kita semakin menurun, konsentrasi semakin menurun, fisik juga semakin lemah, dan itu merupakan fitrah, tidak bisa ditolak. Akan tetapi
di waktu di mana fisik kita melemah, justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya. Jadi bukan menurunkan kualitas ibadahnya, akan tapi meningkatkan kualitas ibadahnya di 10 hari yang terakhir. Ketika kondisi fisik sudah menurun, justru beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan energi yang terakhir, mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra min Ramadan, kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, aqama lailah, beliau sallallahu alaihi wasallam menghabiskan malam harinya seluruhnya dengan ibadah. Biasanya di 20 hari yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampur antara istirahat dan juga ibadah di malam harinya. Tapi di 10 hari yang terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan untuk ibadah. Jangankan bermain, tidur pun beliau tinggalkan. Maka sangat mengenaskan kalau kita di 10 hari yang terakhir masih sibuk dengan permainan-permainan, masih sibuk dengan status-status WhatsApp dan lain sebagainya, apalagi Facebook dan Instagram dan lain sebagainya. Harusnya kita betul-betul mengerti bahwasanya malam itu salah satu dari malam-malam 10 hari yang terakhir diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malam biasa. Itu malam yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk terjadinya sebuah kejadian yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Oleh karena itu surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kita turunkan Al-Qur'an di sebuah malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keuntungan. Bahkan para ulama mengatakan maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang menghidupkan malam-malam di 10 hari yang terakhir. Karena mubarakah, malamnya penuh dengan keberkahan. Dan kebaikan kita bukan hanya kebaikan ukhrawi saja. Kita ingin kebaikan di dunia, kesehatan. Kita ingin kebaikan di dunia, kecukupan rizki. Kita ingin kebaikan di dunia, anak-anak yang saleh dan salehat. Kita ingin kebaikan di dunia, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua maslahat yang berkaitan dengan duniawi, dan itu merupakan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan malam itu lailatin mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Ramadan bersungguh-sungguh. Tapi di akhir Ramadan beliau meningkatkan kualitasnya, merubah dan menambah kesungguhannya dan juhudnya, dan berlebih-lebihan dalam menegakkan malamnya, mengeluarkan yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ijtihad, itu maknanya adalah mengeluarkan yang terbaik, mengeluarkan sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Itu makna ijtihad. Di bulan Ramadan beliau ijtihad sejak awal Ramadan sampai 20. Di 10 hari yang terakhir beliau meningkatkan ijtihadnya, meningkatkan kesungguhannya, meningkatkan kualitas ibadah yang biasa beliau lakukan menjadi lebih di 10 hari yang terakhir. Aqama lailah, menghabiskan malamnya penuh dengan ibadah. Wa aiqadha ahlah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan toleransi kepada keluarganya untuk beristirahat di malam-malam selain 10 hari yang terakhir. Akan tapi di 10 hari yang terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, sengaja memotong nikmat tidur bagi keluarganya. Bukan hanya beliau sendiri yang mengeluarkan yang terbaik, keluarganya pun diajak untuk mengeluarkan yang terbaik. Dibangunkan, diperintah untuk menegakkan 10 malam yang terakhir. Wa syadda mi'zarah, dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengencangkan
ikat pinggangnya, mengencangkan ikatan sarungnya. Maksudnya adalah menahan diri dari syahwat yang dibolehkan di malam hari. Berpuasa di siang hari dilarang untuk menturuti syahwat-syahwatnya, akan tetapi di malam hari kita diizinkan untuk memperturutkan syahwat tabi'ah basyariyah. Tapi di 10 hari yang terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan itu, padahal halal, tapi beliau tinggalkan. Dalam waktu 1 tahun beliau cuma mengambil 10 hari yang terakhir untuk menyendiri, untuk tahannuts, untuk uzlah, untuk betul-betul berduaan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama, cuma 10 hari saja. Setahun kita sudah banyak menghabiskan untuk muamalah dengan berbagai macam alasan, kebutuhan ini, keperluan ini, ada perlu dengan ini dan ini, ada rapat dan lain sebagainya. Tapi masa cuma 10 hari saja tidak bisa kita lakukan? Hanya 10 hari, dalam satu tahun hanya 10 hari. Beliau mengambil waktu betul-betul terlepas dari manusia menuju Rabbul Alamin, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan seluruh ikatan-ikatan hubungan, bahkan dengan orang-orang yang paling dicintai, dengan istri-istrinya, dari anak-anaknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan ikatan itu sejenak selama 10 hari untuk menyendiri, untuk berduaan dengan Rabbul Alamin. Lalu banyak sekali dari kita di 10 hari yang terakhir masih sibuk dengan pakaian-pakaian untuk hari Id, masih sibuk dengan hal-hal yang berkaitan untuk urusan-urusan pribadi, urusan-urusan memuaskan syahwat. Padahal bukan. Syiarnya orang Islam di 10 hari yang terakhir itu bukan di pasar. Syiarnya orang Islam di 10 hari yang terakhir itu di masjid. Syiarnya orang Islam di 10 hari yang terakhir bukan banyak bicara dengan orang lain. Syiarnya orang Islam di 10 hari yang terakhir banyak berbicara dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiarnya orang Islam di 10 hari yang terakhir bukan banyak membaca majalah, membaca koran, atau membaca status-status orang di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya. Syiarnya orang Islam 10 hari yang terakhir membaca Al-Quran. Itu syiarnya orang Islam. Itu syiarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syiarnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Bahkan ummahatul mukminin pun ikut melakukan i'tikaf. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan i'tikaf. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak anak-anak. Semuanya di 10 hari yang terakhir menghabiskan malamnya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan semua kegemarannya, melepaskan semua hobinya, melepaskan semua yang paling dicintai biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Cuma 10 malam saja. Tidak lama 10 malam, sebentar sekali. Dan i'tikaf di 10 malam yang terakhir, di 10 hari yang terakhir, ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada kejadian turunnya Al-Quran. Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum mendapatkan wahyu yang pertama kali, beliau SAW mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak menyendiri, untuk memperbanyak memutus hubungan dengan manusia, kemudian menyendiri dan berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu di bulan Ramadan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri, khalwah, sedang tahannuts, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, menjauh dari manusia, bahkan dari istrinya yang paling dicintai. Beliau tinggalkan semua itu, ke Gua Hira menyendiri, hanya ingin merasakan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
berkeluh kesah atas segala carut marutnya kehidupan, menceritakan segala unek-unek yang ada di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan segala cita-cita yang ingin digapai untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan di saat seperti itulah wahyu turun untuk pertama kalinya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Syariat i'tikaf salah satu keutamanya adalah menyerupai kondisi Nabi SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hanya berpegang pada pendapat para ulama mengatakan i'tikaf hukumnya sunnah, dilaksanakan mendapat pahala, enggak juga enggak apa-apa. Inilah orang-orang yang belajarnya hanya melalui media sosial, tidak mendapatkan taufik dari gurunya, tidak mendapatkan contoh dari orang-orang yang saleh, dari para masyayikh, dari para ulama. Mereka yang hanya belajar melihat ta'rif apa itu makna sunnah. Hukum i'tikaf mustahab, sunnah maknanya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi dia tidak berusaha untuk mengerti tujuan apa i'tikaf itu dilakukan, atas dasar apa i'tikaf itu dilakukan, kejadian apa yang bertepatan dengan i'tikaf, mengapa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Bahkan di akhir usianya, di tahun ketika beliau SAW menemui ajalnya, beliau SAW i'tikaf selama 20 hari. Sebuah waktu yang tidak lama, sebuah waktu yang istimewa, sebagai bentuk penghormatan kita untuk mengerti rasanya paling tidak bagaimana kondisi Nabi SAW ketika pertama kali wahyu turun. Paling tidak kita ngerti rasanya. Beliau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berada pada kondisi yang terlepas dari hubungan dengan segala bentuk kesibukan dunia, baik yang baik maupun yang tidak baik, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Maka kita harus sungguh-sungguh meneladani sunnahnya Nabi SAW, sungguh-sungguh menapaki jalan yang sudah dijalani oleh Nabi SAW. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuknya kita ke dalam 10 hari yang terakhir itu merupakan nikmat yang harus disyukuri. Apa kita berpikir pasti kita akan bisa menegakkan bersama-sama salatul Id? Belum tentu. Banyak sekali orang yang wafat di bulan Ramadan, dan banyak juga yang wafat di 10 hari yang terakhir. Siapa yang bilang pasti kita bisa menyelamatkan 10 hari yang terakhir kemudian bisa menikmati salat Id? Belum tentu semua itu. Likulli ummatin ajal, tidak yang muda, tidak yang tua, sama. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Manusia di dunia ini cuma 2. Kelompok yang pertama orang-orang yang sudah menemui ajalnya, kelompok yang kedua sedang menunggu ajalnya. Cuma ada 2. Maka di 10 hari yang terakhir ini sungguh-sungguh kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam waktu yang paling istimewa, yang Allah jadikan salah satu malamnya waktu turunnya Al-Quran. Bukan waktu sembarangan, bukan waktu yang sepele, waktu yang paling berharga dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu para ulama mengatakan seharusnya seseorang paling tidak di dalam hatinya merasakan 2 tangisan air mata. Yang pertama karena bahagia, diizinkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam malam-malam yang paling istimewa dalam sejarah kehidupan manusia. Yang kedua air mata kesedihan, berarti sebentar lagi bulan maghfirah ini akan segera berakhir. Maka bukan waktunya untuk bersenang-senang, bukan waktunya untuk banyak bermain. Ajarkan kepada anak-anak kita 10 hari yang terakhir itu bukan waktu bermain.
Ajarkan kepada istri kita 10 hari terakhir bukan waktu untuk sibuk memilih pakaian untuk hari Id, bukan. Atau sampaikan kepada suami-suami bahwasanya 10 hari yang terakhir syiarnya kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan i'tikaf, memperbanyak ibadah, memperbanyak menyendiri dari urusan manusia, kecuali kata para ulama ada hajat yang berkaitan dengan orang banyak, seperti panitia salatul Id misalnya, yang bertugas menyiapkan medan lapangan untuk dilaksanakan salatul Id. Atau ada hajat lain yang berkaitan dengan orang banyak, seperti pembagian zakat fitrah dan lain sebagainya. Maka tidak mengapa untuk sebentar meninggalkan zikir, meninggalkan tilawatul Quran, meninggalkan istighfar, meninggalkan tahmid, meninggalkan tasbih, meninggalkan tahlil, meninggalkan takbir sejenak untuk mengurusi orang banyak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshiya ma'a akhi fi hajatin." Sungguh kalau aku berjalan menemani saudaraku untuk membantu dia menyelesaikan urusannya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, lebih aku sukai daripada aku berdiam diri saja di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Adapun tidak ada keperluan, tidak perlu mencari-cari urusan dan mencari-cari kesibukan. Akan tapi ilzam dengan masajid, dan itu merupakan bentuk pemuliaan terhadap syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Di dunia ini tempat yang paling istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala itu masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah azza wa jal aswaquha. Dan yang paling Allah Subhanahu wa taala tidak suka adalah pasar-pasarnya. Bukan tidak boleh, akan tapi seseorang tidak boleh menikmati terlalu lama. Ambil hajat yang dia perlukan di toko-toko, baik toko online, baik toko offline. Beli secukupnya, beli yang dia perlukan, kemudian cukupkan. Berbeda dengan masjid. Kalau masjid kita harus berlebih-lebihan, melebihkan daripada yang kita butuhkan. Butuhnya salat wajib berjamaah, jangan langsung pulang, duduk dulu, dilebih-lebihkan. Tapi kenyataannya terbalik. Kenyataannya terbalik. Di 10 hari yang terakhir justru kaum muslimin kebanyakan sibuk di pasar, di tempat yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai. Dan justru banyak menjauh dari masjid-masjid, tarawihnya semakin sepi. Ya. Kegiatan di masjid semakin dihindari, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan reuni, sibuk dengan mudik dan lain sebagainya. Cukupkan urusan-urusan tersebut di selain bulan Ramadan. Harun bulan Ramadan 10 malam yang terakhir, kita mendekat ke tempat-tempat yang paling Allah sukai, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di 20 hari kemarin banyak kekurangan, masih terlalu banyak nonton TV, masih terlalu banyak nonton YouTube, masih terlalu banyak nonton Facebook, masih terlalu banyak melihat video-video yang tidak ada ajakannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya. Berita politik, kemudian berita-berita yang berkaitan dengan urusan duniawi saja, bisnis ini dan itu, atau pelatihan ini dan itu. Kalau kita masih banyak kekurangan di 20 hari yang terakhir, maka 10 hari yang terakhir ini, di 20 hari yang pertama maksudnya, maka di 10 hari yang terakhir ini merupakan momen untuk menutup kekurangan kita.
merupakan momen untuk memperbaiki kekurangan kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak kekurangan yang kemarin kita lakukan. Banyaknya kemalasan kita di 20 hari yang pertama. Kita tutup sebaik-baiknya di 10 hari yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar. Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya ada jenis-jenis manusia yang menghabiskan hidupnya untuk banyak perbuatan kemaksiatan, tapi akhirnya dia menjadi ahli surga. Dan banyak sekali manusia yang seumur hidupnya menghabiskan untuk menjadi ahli surga, tapi di akhir dia menjadi penduduk ahli neraka. Innamal a'malu bil khawatim. Perhatikan, yang akan dihitung, yang akan menjadi penutup dari amalan-amalan kita, itu akan menentukan kehidupan kita setelah kematian nanti. Baik kita banyak berbuat kekurangan di Ramadan awal, kemudian pertengahan, banyak sekali berbuat kekurangan, menyia-nyiakan waktu-waktu yang utama, menyia-nyiakan Al-Quran. Mungkin banyak dari kita yang khatam Quran saja belum, atau sama sekali bulan Ramadan sama sekali tidak pernah hadir majelis ta'lim sama sekali. Hanya masih sibuk dengan rutinitas biasa seperti sebelum bulan Ramadan tiba. Persis, bedanya hanya puasa, sahur, dan buka. Selain itu kegiatannya persis seperti di luar bulan Ramadan. Tidak ada kata terlambat. 10 hari yang terakhir ini yang sangat menentukan. 10 malam yang terakhir ini yang paling terbaik, yang merupakan salah satunya waktu yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Quran. Bukan waktu yang sederhana, bukan waktu yang biasa. Malam-malam bulan Ramadan, dalam riwayat para sahabat disampaikan, kitab-kitab sebelum Al-Quran semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Kebanyakan diturunkan di bulan Ramadan. Dalam riwayat para sahabat ada Suhuf Ibrahim di bulan Ramadan, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, diturunkan semuanya di malam bulan Ramadan. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan di akhir bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita di 20 hari yang pertama, kita lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui saja kita ini tidak maksimal di 20 hari yang pertama. Banyak lalainya, banyak emosinya, banyak syahwat yang terumbar, banyak hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kita tabrak. Berkaitan dari menahan lisan dari berkata-berkata yang tidak perlu, atau bahkan memancing perdebatan di dunia media sosial. Banyak kekurangan kita lakukan. Di 10 hari yang terakhir kita tutup itu semua. Dan kalau kita bisa menutup amalan kita dengan kebaikan di Ramadan ini, semoga terhitung pula 20 yang kita banyak melakukan sia-sia di dalamnya, tertulis amalan kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Amalan-amalan yang buruk ada cara untuk menghapusnya, ada cara untuk memperbaikinya, ada cara untuk merubah amalan buruk jadi amalan yang baik seluruhnya. Awalan harus bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, akui segala kekurangan kita. Wa amana, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus, kurangi hal-hal yang mengganggu tauhid kita, kurangi hal-hal yang mengganggu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengurangi konsentrasi ibadah kita. Wa amila amalan salihah, ditutup Ramadan ini dengan memperbanyak amalan saleh, kurangi amalan-amalan yang kurang bermanfaat. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka ini yang Allah janjikan keburukan yang telah lalu akan Allah ganti sebagai amalan saleh. Rahmatan lil alamin, bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di bulan Ramadan. Ramadan kali ini bisa jadi Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Semoga kita bisa meneladani sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa meneladani sunnahnya para sahabat dalam menyikapi 10 malam yang terakhir, dalam menyikapi 10 hari yang terakhir. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik dalam kehidupan kita di 10 hari yang sedikit yang tersisa di bulan Ramadan ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah kesiapan kita dan perbekalan kita untuk mengarungi sisa bulan Ramadan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.